welcome to Masuk Planet Online Service. Aduh, aku senang banget bisa menyapa kalian lagi di hari Minggu ini. Gimana nih kabar kalian dari awal tahun sampai hari ini, yang bentar lagi kan kita udah mau Natal nih, udah mendekati penghujung akhir tahun. Gimana kabar kalian nih guys? Mungkin ada yang mikir, kak aku udah capek nih, kak aku udah bosen, aku udah jenuh banget online terus tiap hari, tiap minggu. Nah tenang guys, gak cuman kalian kok guys yang merasakan seperti itu, karena aku juga merasakannya guys. Tapi kita tetap harus semangat, tetap harus percaya, karena apapun yang terjadi di hidup kita itu pasti turut campur tangan Tuhan yang berlaku. Nah Tuhan itu pasti selalu melindungi kita dari apapun yang kita alami. Sampai sekarang kita masih bisa online, kita masih ada di dunia ini, kita juga pasti turut campur tangan Tuhan. Jadi kita tetap harus semangat ya guys. Oke. Nah untuk ibadah kita hari ini, kita akan dilayani oleh Kak Stanley Wu dengan tema I am uniquely gifted, yang dimana di sini tuh kita akan belajar bahwa Tuhan tuh memberikan kita tuh masing-masing tuh bakat yang unik-unik loh guys. Nah jadinya kalian harus ikutin ibadah kita dari awal sampai akhir, jangan di skip. Jadi kita bisa mendapatkan maksud Tuhan dari ibadah kita hari ini. Jangan lupa siapin Alkitab dan catatannya juga ya guys. Dan juga ada beberapa yang mau aku sampaikan kepada kalian, yaitu EHF kita atau komsel kita itu masih via online. Nanti linknya akan di-share di grup Master Plan Youth, jangan lupa kalian cek ya guys. Lalu misalkan kalian ada yang kebingungan, kalian mau masuk grup Master Plan, grup EHF yang mana, kalian bisa chat ya ke kakak-kakaknya untuk mendapatkan rekomendasi untuk masuk ke grup EHF yang mana yang cocok untuk kalian. Lalu untuk persembahan dan persepuluhan, kalian bisa transfer ke rekening atau ke barcode yang tertera di layar kaca. Nah, untuk ibadah Masa Plan Youth minggu depan, ibadahnya bertemakan I am God's Master Plan, yang akan ada talk show juga nih guys bersama Kak Dani Gamadi. Jadi udah pasti sangat-sangat seru banget nih guys untuk minggu depan temanya. Jadi pastikan kalian ikut ya guys untuk ibadah Masa Plan Youth minggu depan. Lalu yang aku nggak capek-capek untuk sampaikan kepada kalian lagi, kalian yang masih kegiatannya di luar rumah, masih ada kerja ataupun sekarang kan kuliah atau sekolah juga udah bertatap muka, kalian jangan lupa untuk prokesnya ya guys. Tetap kalian jaga prosedur kesehatannya, jangan sampai lengah. Karena jika kalian menyayangi diri kalian sendiri, kalian pasti juga menyayangi keluarga kalian atau orang-orang yang sekitar kalian juga. Jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian ya guys. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikutin ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Happy Sunday guys. God bless you. Shalom Master Plan Youth. How are you guys today? Selamat hari Minggu. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Ku naikkan
segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita, bersyukur buat setiap hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, gunakan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, gunakan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku, Yesus. Segala pujian syukur padamu, Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, Kau layak terima pujian. Segala pujian bagimu, Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari
sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Engkau. Di setiap saat hidup kami, Tuhan. Hey. Oh, oh. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God. Yes, yes. Name above all names, You are worthy of our praise. Yes, and our hearts will sing, how great is our God. Sing this again. Name above all names, You are worthy of our praise. Yes, You are. Heart will sing.
sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Nyanyikan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, atas hari ini kami masih bisa menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, buka mata hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami bisa menerapkan itu dalam kehidupan kami, dan itu menjadi rema yang mendasari apapun yang kami katakan, apapun yang kami perbuat Tuhan, dan apapun yang keluar dari dalam hati kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan menyerahkan semua servis ini ke dalam tangan. Amin. Oke, shalom teman-teman semua dari Master Plan Youth. Thank you untuk kesempatannya hari ini. Gue masih dipercayakan untuk sharing kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan meskipun online, gue berharap teman-teman semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan tetap dalam anugerah dan iman kepada Tuhan apapun kondisi teman-teman hari ini. Ya, mungkin sebelum kita memulai sharing hari ini, kita mau berdoa dulu sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk hidup, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap momen kehidupan kami, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Dan izinkan Tuhan kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya perkataan hamba-Mu ini hanya boleh berasal daripada Tuhan, hati Tuhan boleh ada dalam diri hamba-Mu, dan apa yang hamba-Mu keluarkan semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan juga berkati semua teman-teman yang mendengarkan online service hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati hati mereka, biarlah tanah hati mereka boleh menjadi tanah hati yang subur, sehingga setiap benih-benih firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, pribadi-pribadi yang berbuah, dan buah mereka boleh dirasakan oleh banyak orang, sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus lewat perbuatan-perbuatan mereka. Kami mengucap syukur untuk Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami mau sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, hari ini gue diberikan sebuah tema yang cukup
unik dan menantang buat anak-anak muda. Menurut gue tema ini adalah tema yang sebenarnya umum, tetapi jarang kita pikirkan dan jarang terjawab juga. Ya, tema hari ini adalah I am uniquely gifted. Ya, kita itu adalah sebuah pribadi yang dikaruniakan unik. Ya, nah permasalahannya adalah berapa banyak dari kita yang menemukan keunikan tersebut. Ya, siapa saya adalah sebuah pertanyaan yang paling sering ditanyakan setiap anak-anak muda. Sebenarnya siapa saya? Karena dari pertanyaan ini sebenarnya menunjukkan jati diri kita. Siapa saya menunjukkan juga apa yang harus kita kerjakan ke depannya. Semua orang pengen dapat yang namanya buku manual. Ya, at the end dari kehidupan kita pengen maksimal, kita pengen berhasil. Tetapi permasalahannya, nggak ada buku manual dalam kehidupan kita. So, banyak anak muda mencari jati diri mereka, banyak anak muda coba ini, coba itu. Nggak jarang juga apa yang dicoba sama mereka mungkin salah, teman-teman. Ya, atau mungkin kita banyak dengar juga bahwa siapa saya? Ya, kamu adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, ya, kamu adalah anak Tuhan. Dan nggak sedikit dari kita yang mengamini hal tersebut. Which is itu nggak salah, itu tepat. Tetapi jangan sampai identitas kita stop sampai di sana. Kenapa? Karena begini teman-teman, kita diciptakan Tuhan bukan sekedar untuk mengisi kerajaan sorga pada nantinya. Tetapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita untuk di dunia ini. Nah, itu yang kita perlu garis bawahi. Banyak orang setelah menerima firman Tuhan, oke, kamu adalah pribadi yang dikasihi, kamu adalah pribadi yang tadinya tidak layak menjadi pribadi yang layak, stop sampai di sana. Dan kita mencoba melupakan hal-hal lain. Siapa saya? Oke, saya adalah pribadi yang dihargai, saya adalah pribadi yang disayang sama Tuhan. Stop sampai di sana menjadi hal yang tidak tepat. Kenapa? Karena jadi banyak kita melupakan sebuah pertanyaan esensi, apa yang harus saya lakukan secara detail di dunia ini, tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang kita tahu kita cuman harus hidup jadi berkat, kita hidup nggak boleh jadi batu sandungan, kita hidup memuliakan Tuhan. Tapi prakteknya apa? Ya, kenapa banyak orang gagal? Kenapa banyak orang yang sudah mencapai puncak kesuksesan karirnya, entah itu hamba Tuhan atau bukan, entah itu pendeta atau bukan, tapi malah jatuh ke dalam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan? Ya, mungkin teman-teman udah dengar dalam minggu-minggu ini banyak gonjang-ganjing tentang seseorang yang baru booming, tetapi finally harus kandas juga, ya teman-teman. Why? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena visi atau tujuannya tidak kuat, teman-teman. Jadi mereka melakukan, atau banyak orang melakukan apa yang sekedar mereka mau lakukan, bukan apa yang harus mereka lakukan. Jadi saat kita atau anak muda, saya awal-awal memutuskan untuk saya melakukan A misalnya. Saya suka fotografi misalnya. Saya menggeluti dunia fotografi. Pertanyaannya, apakah memang betul bahwa saya dikaruniai oleh Tuhan sebuah potensi untuk menjadi seorang fotografer? Ya, atau mungkin saya dikaruniakan Tuhan untuk menjadi yang lain. Saya memulai karir fotografi misalnya karena saya mau, karena saya suka, bukan karena saya diciptakan untuk itu. Sampai satu titik di mana kita menemukan kesulitan, kita mulai give up. Anak-anak muda banyak yang udah coba ini, coba itu, akhirnya dia give up. Kayaknya bukan gue. Tapi permasalahannya sudah banyak waktu yang terbuang dan tidak belajar apa-apa. Itu yang jadi permasalahan, teman-teman. Nah, hal ini yang kita mau bahas, teman-teman. Kira-kira sebenarnya kita harus tahu apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa sih yang ada di dalam diri kita, untuk kita bisa kembangkan, teman-teman, supaya kita bisa maksimal dalam kehidupan ini, di dunia ini. Jadi identitas kerajaan sorga memang harus kita bawa, tetapi identitas kerajaan sorga itu harus diperlengkapi, teman-teman, dengan siapa kita di muka bumi ini, teman-teman. Ya. Nah, dalam kekristenan sejati, saya yakin ukuran kedewasaan setiap orang diukur dari transformasi diri kita di muka bumi ini tentunya. Ya, saya percaya Tuhan, tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya.
dia tetap jahat misalnya, dia tetap tidak berkualitas. Apakah imannya menjadi nyata? Enggak. Iman tanpa perbuatan adalah mati, teman-teman. Dan kita bisa melihat begini, teman-teman. Kedewasaan iman kita diukur dari transformasi diri. Tentunya saat kita ngomong transformasi diri, kita perlu melihat kita berangkat dari titik A ke titik yang mana. Nah, titik A ini kita perlu sadari, teman-teman. Siapa kita? Untuk kita menjadi seperti apa? Ya. Nah, ukuran kedewasaan kita tentang perubahan bentuk akhirnya menuju pada hidup yang berbuah. Dan berbuah itu dinikmati banyak orang, teman-teman. Ya. Transformasi kehidupan itu ngomongin soal kita jadi benih. Dan benih itu kalau mau ngomong bertumbuh, benih itu nggak akan jadi benih yang kecil terus jadi benih yang besar. Enggak. Benih itu akan bertunas jadi tanaman yang kecil. Dari tanaman yang kecil dia akan merambatkan akarnya, bentuknya berubah lagi. Setiap hari benih yang berhasil, benih itu akan berubah. Sampai akhirnya pohon itu bertumbuh besar, batangnya bertambah besar, akhirnya dia mengeluarkan dahan, mengeluarkan daun, berbunga dan berbuah, akhirnya bentuknya berubah. Sama dengan kehidupan kekristenan kita di muka bumi ini. Kita percaya bahwa kita adalah anak Allah, good. Tetapi kalau kita dalam klasifikasi pekerjaan kita, atau dalam klasifikasi karir kita, atau dalam klasifikasi sekolah kita, kita dari orang yang tidak mampu menjadi orang yang tidak mampu, ada yang salah, teman-teman. Karena secara struktur harusnya iman kita membuat kita bertumbuh dan berbuah. Tetapi kalau kita dari beginner jadi beginner, ini ada yang salah. Yang Tuhan mau adalah kita dari beginner jadi intermediate, dari intermediate jadi expert, teman-teman, jadi advance. Nah, untuk menjadi advance dalam sesuatu, kita perlu tahu, teman-teman, kita itu siapa. Ya, kita semua sama-sama sudah tahu lah, kita diciptakan untuk Tuhan. Ya. Dan kita semua sama-sama tahu, teman-teman, orang-orang percaya semua bilang kita itu hidup untuk Tuhan, ya. Kita itu hidup untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan supaya Tuhan dimuliakan. Berapa banyak orang Kristen yang kita kenal baik dalam gereja atau di luar gereja hidupnya nggak maksimal. Nah, itu yang tadi saya bilang, dari beginner jadi beginner, teman-teman. Intinya Tuhan tidak mau kita cuma dikenal baik, tapi Tuhan juga mau kita tuh dirasakan oleh banyak orang, teman-teman. Makanya kalau setiga ayat 23 dia bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, Tuhan mau manusia pun mengecap apa yang kita kerjakan. Ya. Nah, teman-teman, untuk itu kita perlu tahu nature kita. Untuk itu kita perlu tahu siapa diri kita. Ya. Kalau misalnya kita adalah seekor ikan, berandai-andai, kita nggak bisa mengukur keberhasilan kita seberapa cepat kita manjat pohon. Teman-teman mengerti ya maksudnya ya? Kalau kita seekor monyet, ya, kita nggak mungkin mengukur keberhasilan kita seberapa cepat kita berenang. Dan itu yang harus kita pahami sama-sama, teman-teman. Kita perlu mengerti apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Nah, makanya John Calvin menulis seperti ini, teman-teman. Hampir semua doktrin suci terkandung dalam dua bagian ini. Yang pertama, pengenalan akan Allah. Yang kedua, pengenalan akan diri sendiri. Nah, pertumbuhan iman kita di muka bumi ini akan sempurna saat kita mendalami dua hal ini. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kalau kita mau dewasa dalam iman, kita perlu bertumbuh dalam dua hal ini. Pengenalan akan Tuhan dan pengenalan tentang siapa diri kita. Teman-teman, pengenalan terbentuk dengan baik lewat pemahaman dan pengalaman. Dua hal ya, teman-teman, lewat pemahaman, pengetahuan kita, dan pengalaman. Pengenalan tidak akan terjadi cuman karena kita tahu atau kita paham orang tersebut, ya. Contoh ya. Saya dikenal banyak orang sebagai orang yang, oh, Stanley itu sabar, Stanley itu banyak senyumnya. Apakah Stanley menjadi orang yang fix? Oke, Stanley itu adalah orang yang ramah, Stanley itu orang yang banyak senyumnya. Nggak bisa langsung diklaim, teman-teman. Karena apa? Karena ternyata pribadi saya cukup pendiam, cukup introvert. Siapa yang paling tahu hal tersebut? Istri saya. Ya, istri saya paling memahami
apa yang terjadi sama saya. Apakah Stanley benar-benar ramah atau Stanley benar-benar ekstrovert? Ternyata enggak. Ternyata di rumah Gladys menyadari bahwa saya orangnya cukup introvert. Saya orangnya cukup pendiam. Apalagi kalau ada masalah, Gladys sering banget ngomong. Thanks to my wife ya. Dia sering banget bilang, kamu kalau ada masalah kamu cerita. Apa yang bisa aku bantu? Itu yang sering kali istri saya ngomong. Ya, makanya kemarin saya sempat posting di dalam Instagram saya. Gladys sempat nulis di dalam papan tulis saya yang banyak job desk, job list saya. Gladys sempat nulis gini, don't forget to smile. Ya. Nah, kenapa? Karena saya terlalu larut dalam pekerjaan saya membuat saya jadi lupa senyum. Nah, kalau teman-teman tahu saya di lapangan, teman-teman pasti kenal saya suka senyum, ramah, ekstrovert. Padahal kenyataannya ternyata nggak seperti itu. Ya. Nah, pemahaman Gladys terhadap saya dibentuk lewat apa? Hubungan yang intens dan waktu yang diluangkan. Ya, teman-teman. Jadi pemahaman dan pengalaman membuat pengenalan yang sempurna akan siapa orang tersebut, siapa sosok tersebut. Sama halnya dengan kita mengenal Tuhan. Ya, mata uang pengenalan itu adalah hubungan, teman-teman. Tanpa adanya hubungan, kita tidak mungkin kenal. Mata uang hubungan adalah waktu. Tanpa kita mau invest waktu, kita nggak akan mungkin mengenal sosok tersebut. Mungkin kita banyak invest waktu untuk kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, terus udah gitu kita merenungkan siapa Tuhan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagus nggak? Bagus banget. Teman-teman mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, dan itu adalah langkah awal yang sangat bagus, teman-teman. Teman-teman baca Injil, teman-teman mengenal Yesus, teman-teman mengenal Allah Bapa, ya, lewat apa yang Yesus kerjakan. Karena di firman Tuhan juga tertulis, Yesus adalah wujud Allah yang terlihat, teman-teman. Ya, penggenapan janji-janji Tuhan ada di situ. Apa yang Bapa kerjakan, Yesus kerjakan. Tentunya teman-teman juga paham hal tersebut. Teman-teman baca Injil dan mencoba mengerti siapa itu Yesus. Nah, untuk mengalami pengalaman yang lebih dalam lagi, tentunya teman-teman akan mencocokkan apa yang teman-teman baca dengan apa yang teman-teman terima dalam kehidupan teman-teman. Dalam bagaimana teman-teman menghadapi kesulitan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam teman-teman menghadapi kesulitan. Tentunya pengalaman akan membuat teman-teman pun belajar mengenal cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan bagaimana kita mengenal diri sendiri, teman-teman. Mengenal Allah itu baik dan sangat baik. Tetapi teman-teman jangan pernah melupakan satu unsur yang paling penting. Bagaimana teman-teman meluangkan waktu dan fokus teman-teman untuk mengenal siapa diri teman-teman sebenarnya. Karena tanpa kita mengenal diri kita nggak akan pernah kita nggak akan pernah menggali potensi, kita tidak akan pernah menemukan potensi, dan kita tidak akan pernah menjadi sebuah tanaman yang tumbuh subur, teman-teman. Karena aku yakin Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita yang spesifik. Panggilan umum jelas kita untuk menjadi anak Tuhan, tetapi panggilan spesifik. Ada yang berkarir di kedokteran, ada yang berkarir di hukum, ada yang berkarir di marketplace, di bisnis, ada yang berkarir jadi pedagang. Tapi Tuhan minta semuanya kita tetap profesional dan expert di bidang itu, supaya kita berbuah. Nah, teman-teman, ada 3 poin yang aku mau sampaikan hari ini untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Ya. Nah, 3 poin ini aku harap bisa membantu teman-teman semua untuk menemukan siapa diri kita sesungguhnya. Oke. Poin pertama yang aku akan sampaikan adalah semua dimulai dari Dia. Ya, Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata seperti ini, "Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ya, nggak kalah dari itu juga kita sama-sama baca, teman-teman. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, termasuk kamu dan saya, dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah
dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Satu lagi teman-teman, untuk menguatkan kita semua, dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, teman-teman sudah akrab banget dengan ayat ini, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan. Tolong digarisbawahi, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup dalam rencananya Tuhan. Ngomongin Matius 6 ayat 33, kita berbicara tentang bagaimana kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita perlu menyadari, ngomongin soal kerajaan adalah ngomongin soal otoritas, teman-teman. Kita perlu mengenali diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Kita perlu melakukan penundukan diri dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan menyatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang boleh ada di dalam aku. Ya, biarlah Kristus yang bertahta, biarlah Kristus yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Dan kita juga perlu menyadari bahwa kita ini adalah hasil dari karya Allah yang diciptakan untuk melakukan sebuah misi di muka bumi ini. Misi yang spesifik, teman-teman. Dan aku percaya di dalam diri teman-teman, Tuhan sudah punya satu program yang mana teman-teman nantinya harus teman-teman buka program tersebut, dan teman-teman jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Untuk keluarga teman-teman, untuk pekerjaan teman-teman, untuk bangsa dan negara, untuk gereja teman-teman. Tetapi hal tersebut harus teman-teman buka. Potensinya ada di dalam. Karena semua dimulai dari Dia, teman-teman. Semua dimulai dari Tuhan. Dan Tuhan udah punya rencana sama kehidupan teman-teman. Ya. Jadi semua dimulai dari Dia. Saat kita mulai mencari siapa diri kita, jangan mulai dari tanya orang lain. Jangan mulai dari tanya diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tanya diri sendiri, jawabannya sangat-sangat subjektif. Saya selalu bilang, mulai semua dari firman Tuhan. Mulai bisnismu dari firman Tuhan. Mulai sekolahmu dari firman Tuhan. Mulai pekerjaanmu dari firman Tuhan. Mulai keluargamu dari firman Tuhan. Kenapa dari firman Tuhan sih? Karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Value-nya selalu sama. Memang prakteknya beda-beda. Tapi kita harus memahami bahwa semua dimulai dari Dia. Untuk menemukan siapa diri kita, kita perlu melihat dulu siapa Tuhan dan siapa kita. Jadikan Dia adalah Raja dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengikuti semua firman-Nya. Gak sebagian, tetapi semua, teman-teman. Semua dimulai dari Dia. Sadari bahwa kita hidup dengan misi dari Tuhan. Sadari, teman-teman. Kalau kita nggak sadar, kita hidup biasa otomatis gitu ya. Sadari bahwa kita saat ini mencari Tuhan, kita mencari tuntunan. Bukan kita menuntut Tuhan. Kita mencari tuntunan. Awalnya dari mana? Sadari semua dari Dia. Makanya mulai dari ini, doa kita bukan lagi menuntut Tuhan, tetapi meminta Tuhan tuntun kehidupan kita. Untuk mengerti siapa Tuhan dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama, semua dimulai dari Dia. Poin yang kedua mungkin akan cukup panjang. Semua dimulai dari dalam. Semua dimulai dari dalam. Kolose 1 ayat 27. Teman-teman juga sering mendengar hal ini, tapi harus kita ulang karena ini bagus banget ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Ya, di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya. Semua dimulai dari dalam. Tugas kita bukan untuk mengundang Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Sibuk kita cari aktivitas-aktivitas supaya Tuhan datang ke dalam kehidupan kita. No. Temukan Tuhan di dalam diri kamu dan keluarkan Tuhan di dalam diri kamu. Keluarkan rasanya gitu loh. Keluarkan apa ya kita ngomongnya ya? Semangatnya gitu loh. Ya. Keluarkan actionnya gitu. Karena Tuhan ada di dalam kita. Permasalahannya kita akui atau tidak bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita.
seorang trainer dan pembicara, sudah cukup lanjut juga, udah meninggal bahkan ya. Seorang ahli bernama Stephen Covey, dia bilang begini, perubahan yang paling efektif itu bukan perubahan yang dipaksakan dari luar, tetapi perubahan yang terjadi dari dalam. Saya kasih sebuah contoh. Teman-teman pasti tahu yang namanya Petrus, teman-teman, Simon Petrus, ya. Pertama kali Simon Petrus dipanggil sama Yesus untuk menjadi muridnya, ya, dia lagi jadi nelayan, teman-teman, ya. Petrus dipanggil menjadi muridnya. Apakah Petrus kenal Yesus? Tentunya tidak. Petrus tahu Yesus, ya. Seperti yang tadi saya udah ngomong di awal, pengenalan itu terdiri dari pemahaman dengan pengalaman. Petrus tidak punya pengalaman. Petrus hanya punya pemahaman siapa Yesus saat itu. Petrus ikut Yesus, ya, di tengah perjalanan, ya, teman-teman. Petrus sudah melihat banyak mujizat. Harusnya Petrus mengenal siapa itu Yesus. Tetapi permasalahannya, belum ada pengalaman pribadi yang Petrus temukan di dalam kehidupannya. Ketahuannya dari mana? Ketahuan waktu Yesus berdoa, terus dari itu Petrus dan murid-murid tidur di atas kapal, terus angin ribut, ya. Terus Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, ya. Harusnya dia bilang itu Tuhan, ternyata enggak, dia bilang itu hantu, ya. Yesus bilang apa? Ini aku. Petrus bilang, kalau itu engkau, izinkan aku untuk jalan di atas air. Petrus minta pembuktian. Karena apa? Sekali lagi teman-teman, Petrus lagi menjalani pengalaman bersama Yesus. Dia punya pemahamannya. Jadi saat mujizat terjadi pada hidup orang lain, Petrus memahami bahwa Yesus Maha Kuasa. Tetapi saat menyangkut dengan kehidupannya, Petrus hilang arah. Nah, disinilah pengalaman dibentuk, teman-teman. Ya. Saat teman-teman mengenal Tuhan dalam kehidupan teman-teman, pasti akan ada masalah dalam kehidupan teman-teman. Izinkan Tuhan memberikan pengalaman dalam kehidupan teman-teman. Itu salah satu bata membangun dalam kehidupan teman-teman. Singkat cerita, Petrus berjalan di atas air dan dia percaya bahwa itu Yesus, tapi dia mulai goyah, akhirnya dia jatuh. Terus dari itu Petrus yang ikut Yesus menjadi seorang murid, harusnya dia jadi serupa dengan gurunya. Tapi waktu Yesus membasuh kaki murid-murid, Petrus bilang, nggak usah, ngapain gitu kan. Dia nggak ngerti visinya Yesus saat itu. Pengalaman yang diberikan Yesus kepada Petrus tidak serta-merta membuat Petrus mengerti apa yang Tuhan mau dalam dunia ini. Sampai akhirnya Yesus bilang bahwa akan ada yang menyerahkan aku, dan Petrus dengan tegasnya, dengan lugasnya dia bilang, siapa yang akan menyerahkan kau? Ya kan? Tapi teman-teman tahu, malam waktu Yesus diserahkan, waktu Yesus mulai dihabisi, ya, Petrus ditanya, ini kayaknya pengikut Yesus nih, ya kan? Terus udah gitu, Petrus bilang, enggak, saya bukan pengikut Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Di situ hatinya hancur. Dan teman-teman, waktu Yesus bangkit, Yesus bertanya hal seperti ini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, 3 kali. Sampai akhirnya Petrus bilang bahwa oke, aku mengasihi engkau. Timbul dari dalam. Mengasihi Yesus, mengenal Yesus timbul dari dalam. Saat dia melakukan sebuah kesalahan dan diterima oleh Yesus, dia mengenal secara utuh. Dia tahu dan dia mengalami. Ya, teman-teman. Dan Petrus tidak menjadi pribadi yang sama. Orangnya tetap sama. Petrus yang pengecut menyangkal Yesus, dan Petrus yang mati disalib terbalik, itu adalah orang yang sama, teman-teman. Tapi perubahan mindset, perubahan pengenalan membuat dia berbeda, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, aku mau mengajak teman-teman semua untuk mencoba menggali di dalam. Jangan digali di luar. Jangan cari Tuhan hanya sekedar lewat KKR. Jangan cari Tuhan hanya sekedar dari ibadah raya. Tapi cari Tuhan yang ada di dalam kamu. Maka Yesus bilang apa? Kalau kamu mau berdoa, tutup pintu di ruangan tersembunyi. Ya, cari Tuhan di situ. Karena dia ada di dalam kamu. Sama, teman-teman. Dengan kehidupan kamu. Kejadian 2 ayat 7. Kita masih dalam poin yang sama ya, poin 2.
Semua dimulai dari dalam. Teman-teman tahu bagaimana proses manusia dibuat, diciptakan dari debu dan tanah, dan Tuhan menghembuskan nafasnya, teman-teman. Ada napas Tuhan di situ. Ya. Ada potensi Allah yang dititipkan dalam diri manusia di situ. Ya. Ada pepatah bilang begini, teman-teman. Kuburan adalah tempat terkaya di mana banyak potensi dan mimpi yang terkubur. Apakah ini yang Tuhan mau? Apakah Tuhan mau menitipkan sesuatu untuk tidak dijadikan apa-apa? Lihat diri teman-teman. Banyak potensi yang belum tergali hari ini. Mungkin. Banyak hal yang masih bisa teman-teman kembangkan hari ini. Dan aku percaya saat teman-teman menggali ke dalam, menemukan siapa Tuhan dalam kehidupan teman-teman, teman-teman juga akan menemukan banyak hal yang Tuhan titipkan dalam kehidupan teman-teman untuk teman-teman kembangkan dan teman-teman kerjakan. Teman-teman coba lihat ya. Banyak orang gini. Saya mau mengajak teman-teman untuk membayangkan begini. Orang melihat sepasang pasangan mandul, tetapi Tuhan melihat sebuah bangsa. Tuhan melihat Abraham dan Sarah. Ya. Tuhan melihat banyak orang melihat dia sebagai seorang pemimpi, tukang mimpi. Tetapi Tuhan lihat dia sebagai penyelamat sebuah bangsa, sebuah keluarga. Yusuf, ya. Orang bilang ini adalah pembunuh dan pelarian. Apa yang Tuhan lihat di dalamnya? Pemimpin terbesar sepanjang masa, Musa. Orang melihat ini anak kecil kemerah-merahan, tidak dihargai, bahkan tidak masuk hitungan dalam keluarga. Tuhan melihat seorang raja terbesar sepanjang sejarah, Daud. Teman-teman, ada potensi yang ada di dalam diri teman-teman, yang mungkin belum terbuka. Gali di dalam, teman-teman. Ya, saya percaya ada potensi yang harus dikembangkan dan dikeluarkan oleh setiap anak Tuhan. Coba dilihat lagi ke dalam diri teman-teman. Kenali Tuhan dan kenali dirimu. Habiskan waktu dengan Tuhan, habiskan juga waktu dengan dirimu. Kenali dirimu. Yang ketiga, teman-teman. Kalau tadi semua dimulai dari dia. Yang kedua, semua dimulai dari dalam. Yang ketiga, sekarang dimulai dari kamu. Karena apa? Oh, kan dimulai dari Tuhan. Tuhan udah selesai di depan. Sekarang waktunya kita, teman-teman. Ya, sama seperti kamu mengenal Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Ya, kamu juga menggali ke dalam, mencocokkan sudut pandang firman Tuhan dengan pengalaman-pengalaman kamu. Tuhan juga mau kamu bergerak, teman-teman. Bergerak untuk apa? Kamu lihat dari tadi orang-orang hebat yang saya sebutkan, ya. Daud sebelum dipanggil Tuhan menjadi seorang raja, menjadi gembala, dia bekerja, ada part yang dikerjakan saat dia jadi gembala yang terbaik. Musa sebelum dia jadi pemimpin, apa yang Musa kerjakan? Menggembalakan kambing domba. Yusuf pun sama. Di dalam penjara pun dia tetap menjadi berkat. Ya, teman-teman. Tuhan mau kita bergerak, teman-teman. Bergerak kemana? Itu pertanyaannya. Oke, kita mulai dari bergerak ke dalam. Kita perlu tanya sama diri kita. Banyak anak muda yang lebih fasih bercerita tentang siapa temannya. Mau dites? Coba kamu ingat-ingat 3 teman terbaik kamu. Ceritakan kepada siapapun atau kakak rohani kamu tentang 3 orang ini. Apa yang dia suka, hobinya apa, orangnya gimana, apapun yang kamu tahu, kamu ceritakan. Ya, teman-teman tahu nggak? Saya pernah melakukan tes ini. Saya pernah tanya ke satu orang. Saya juga pernah nanya, coba ceritain teman kamu gimana sih orangnya. Wah, diceritain. Segala bagus-bagusnya diceritain, yang jelek-jeleknya juga diceritain. Ya. Tapi pas saya nanya tentang siapa diri kamu, banyak anak muda gak bisa jawab. Even dia gak tahu apa yang dia senang, dia gak tahu apa yang dia gak suka. Cuman sebatas saya suka makanan pedas, saya gak suka makanan yang berkuah misalnya. Sebatas itu. Tapi apa yang bikin dia senang? Pekerjaan apa yang bikin dia senang?
hasil apa yang bikin dia puas, apa yang bikin dia bangga. Dia nggak tahu hal tersebut. Mungkin bisa dibantu dengan membuat sebuah PowerPoint nanti. Saya berharap dari tim Master Plan membuat sebuah PowerPoint saat editing. Coba guide diri teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa sih yang kamu suka? Coba dilihat ke diri kamu. Apa yang kamu suka? Apa yang kamu suka kamu kerjakan? Ya. Yang kedua, coba tanya diri kamu. Apa sih yang kamu nggak suka? Ya. Dalam sebuah buku teologi yang dari David G. Banner, dia bilang begini. G. Banner. Dia bilang begini. Banyak orang fasih bercerita tentang Tuhan, tetapi dia lupa bercerita tentang dirinya dia sendiri. Ya, dia nggak tahu siapa dirinya dia, tapi dia fasih bercerita tentang Tuhan. Hal ini ironis, teman-teman. Makanya pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa pakai ya. Apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka? Apa yang selama ini saya kerjakan sudah maksimal? Kalau belum, apa yang membuat itu belum maksimal? Maksimalnya itu seperti apa sih? Ya, atau nggak apa yang membuat saya nggak maksimal dalam pekerjaan ini? Yang keempat, apa manfaat yang saya rasakan? Apa manfaat yang orang rasakan dari pekerjaan saya? Apakah orang-orang diberkati lewat pekerjaan saya? Apakah pekerjaan ini menyenangkan hati Tuhan? Ya. Yang kelima, apa sih yang saya suka, yang saya kerjakan gitu? Apa sih yang saya suka dari apa yang saya kerjakan? Saya suka melayani orang, saya suka membantu orang. Kenapa saya suka membantu orang? Saya suka saat hidup saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, apa sih yang saya nggak suka? Apa sih challenge terbesar saya untuk jadi pribadi yang maksimal? Ya, yang terakhir pertanyaan yang cukup sensitif, teman-teman. Apa topeng atau kepura-puraan yang saya gunakan hari ini? Kenapa saya pakai topeng itu? Karena gini, nature manusia memiliki tendensi untuk menutupi sesuatu. Teman-teman ingat waktu manusia jatuh dalam dosa, satu, manusia bersembunyi, dia buat baju untuk menutupi ketelanjangannya. Ya, memang manusia punya nature untuk hal itu, teman-teman. Ya, jadi saya berharap teman-teman juga bisa menjawab hal ini dengan jujur. Ya, kalau teman-teman perlu dibantu oleh kakak rohani, minta bantuan mereka. Tapi jangan jawab hal ini dengan sembarang orang. Dikhawatirkan jadi ada ini ya, maksudnya ada masalah. Tetapi share hal ini dengan orang-orang yang teman-teman percaya. Ya. Sekali lagi teman-teman, banyak orang lebih mudah bercerita tentang orang lain ketimbang dirinya sendiri. Dan kita berharap orang lain bisa menjawab tentang diri kita. Teman-teman, percayalah, Tuhan punya rencana dalam kehidupan teman-teman yang sifatnya pribadi. Temukan itu di dalam hidup teman-teman. Jangan cari keluar. Kebanyakan kita cari referensi keluar, akhirnya kita mau jadi seperti A, jadi seperti B, menjadi seperti C. Enggak. Tuhan punya rencana dalam kehidupan teman-teman. Saya pernah kasih contoh seperti ini. Satu malam saya mimpi, waktu itu saya sempat dituntut gitu ya, untuk ayo kita bikin ibadah menjadi seperti salah satu gereja terkenal gitu. Saya dapat sebuah mimpi seperti ini. Saya bekerja di sebuah perkebunan melon. Melon, dan saya lihat ada perkebunan sebelah itu perkebunan anggur, ya. Dan si tuan ini bilang begini, Stanley, pokoknya kamu tanam melon yang terbaik. Intinya itu. Udah, saya lagi tanam melon, saya ngelihat si tuan jalan ke perkebunan sebelah, perkebunan anggur, ya kan. Si tuan bilang, wah bagus ya, kita ngelihat nih, tuan happy, kita ngelihat mukanya happy, berbinar-binar gitu, ngelihat perkebunan anggur tersebut yang sudah berbuah. Nah, ada pilihan di tangan saya. Apakah saya menjadikan kebun melon ini menjadi kebun anggur, atau saya tetap produce melon seperti yang tuan mau? Saya punya pilihan. Dan saya mulai berpikir, dan saya terbangun, dan saya mulai berpikir saat itu, saya merenungkan, saya mikir gini, iya ya, kadang-kadang saya melihat pelayanan orang, pekerjaan orang tuh berhasil, akhirnya saya ngekor. Padahal Tuhan punya maksud dalam kehidupan saya. Stanley, bikinlah perkebunan melon yang terbaik, jangan perkebunan anggur, karena sudah ada anggur di sebelah sana.
Jadi in case saya buat melon ini jadi perkebunan anggur, even anggurnya lebih besar, lebih gendut, lebih berair, Tuhan gak akan pernah suka. Kenapa? Karena saya melanggar. Teman-teman ingat tadi yang pertama, semua berasal dari Dia. Saat kita submit, kita tunduk, kita tahu kita adalah ciptaannya. Kita akan tahu kita diciptakan untuk apa. Sejak saat itu saya mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Saya nggak lagi ngikut-ngikut orang pelayanannya apa, terserah mereka. Nggak ada yang salah kok pelayanan. Ada yang aktif di gereja, ada yang seperti saya, one on one. Nggak ada yang salah teman-teman. Yang paling penting adalah kita menghidupi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, semua tokoh yang saya sebutkan adalah tokoh yang bekerja dan produktif teman-teman. Ya, yuk kita mulai ambil peran dalam kehidupan kita. Selagi kita bingung, kita mau mengerjakan apa, jangan sampai kita tidak mengerjakan apa-apa. Apa yang ada di depan mata kita, kerjakan dengan cara yang terbaik dan mulai evaluasi. Kira-kira kamu suka nggak yang ngerjain ini? Dari pekerjaan ini apa yang kamu suka? Dari pekerjaan ini apa yang kamu tidak suka? Pastinya ada yang kamu suka. Kalau kamu nggak suka pekerjaan ini, kira-kira kamu pengen pekerjaan apa? Ya, intinya adalah teman-teman, di momen yang ketiga, luangkan waktu untuk teman-teman berbicara dengan dirimu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Ya, jangan sibuk nonton Netflix melulu, jangan sibuk main game terus. Itu adalah distraction, teman-teman. Bukan nggak boleh, boleh banget. Tetapi jangan sampai hidup teman-teman terdistract akan hal itu. Karena penting banget untuk menemukan apa yang teman-teman perlu lakukan dalam kehidupan teman-teman. Tahun 2020 saya sadar pelayanan saya bukanlah pelayanan yang untuk tahun-tahun 2020 awal. Saya sadar bahwa Tuhan taruh saya bukan untuk pelayanan-pelayanan yang wah gemerlap. Kalau teman-teman tahu, saya juga orangnya sanguin juga. Saya suka panggung. Tapi saya sadar saya harus ikut apa yang Tuhan mau. Saya harus mundur dari pelayanan-pelayanan panggung. Semua jabatan, title, semua saya lepaskan. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam pelayanan one on one, dimana saya melakukan counseling, sharing session, one on one. Lebih capek, lebih nggak ada panggung. Sedangkan saya orang yang suka panggung tadinya, tapi saya tahu untuk apa saya diciptakan, teman-teman. Dan saya terus-menerus menggali pengenalan akan diri saya dan dengan Tuhan, teman-teman. Karena pengenalan itu sifatnya dinamis, nggak akan pernah sama. 2 tahun yang lalu, mama saya lebih kenal saya dibanding istri saya. 3-4 tahun yang lalu, mama saya lebih kenal saya dibanding istri saya. Tapi saat ini saya harus bilang bahwa istri saya lebih mengenal saya daripada mama saya. Kenapa? Waktu yang saya habiskan dengan istri saya lebih banyak daripada dengan mama saya. Sama dengan ini teman-teman. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan dan kita perlu mengejar hadiratnya setiap hari supaya kita tidak miss the moment, kita tidak kehilangan pegangan kita tidak kehilangan tuntunan kita. Dan kenapa kita perlu menggali diri kita setiap hari dan setiap saat untuk bisa berbicara dengan diri kita, karena diri kita pun berubah teman-teman berdasarkan pengalaman, berdasarkan pekerjaan apa yang kita alami, berdasarkan kejadian-kejadian apa yang kita alami, kita berubah. So, ada waktunya, sekarang giliran kita. Sekarang adalah waktunya kita untuk kita mulai berbicara dengan diri kita. Kita berbicara dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita juga. Untuk memberikan kita tuntunan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Saya harap materi hari ini, firman Tuhan hari ini bisa membantu teman-teman semua menemukan siapa diri kita sesungguhnya. Dan saya yakin ini nggak akan instan, ini akan butuh proses. Tapi saya percaya saat teman-teman lakukan semuanya dengan cara yang terbaik, itu adalah satu-satunya cara menemukan siapa diri teman-teman yang terbaik. Jangan lupa untuk produktif dan menjadi berkat dimanapun teman-teman berada. Amin untuk firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Dan kami boleh percaya hari ini bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah. Tuhan memiliki rencana yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar itu. Mampukan kami untuk boleh berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Tuhan, untuk teman-teman yang ingin menggali diri mereka, Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan mereka tuntunan yang jelas. Kiranya
ya. Tuhan juga boleh memberikan mereka kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Tuhan juga boleh membukakan hal-hal yang mungkin tertutup bagi mereka di awal. Tuhan berikan mereka hikmat untuk mereka boleh mengerti siapa mereka dan apa rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan akan membukakan setiap pintu-pintu dan Tuhan akan memberikan kepada hikmat pada siapapun yang meminta. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Master Plan Youth. Kiranya dari komunitas ini boleh lahir pemimpin-pemimpin muda yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati seluruh pengurus, Tuhan berkati ketua youth-nya, Tuhan berkati juga gembala sidang dan seluruh jajarannya. Kiranya komunitas ini boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. And as you speak, 100 billion failures disappear. Well, you lost your life so I could find it here. If you left the ground